Perlahan demi perlahan, militer Indonesia semakin lama semakin ditakuti oleh dunia. Pertahanan kita yang berada dalam Komando Tentara Nasional Indonesia atau TNI, menduduki peringkat 12 militer paling ditakuti di dunia. Selain prajurit TNI yang dikenal akan keberaniannya dalam menantang maut, pemerintah Indonesia diam-diam terus mendatangkan mesin perang canggih buatan negara-negara Eropa untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan atau yang disebut alutsista kita. Saat ini, Indonesia telah memiliki senjata tempur yang sangat ditakuti di dunia, terutama di wilayah udara. Menariknya, senjata tempur ini memiliki bentuk yang menyerupai misil yang dapat menghancurkan berbagai macam serangan udara. Jika marinir atau TNI Angkatan Laut mempunyai peluncur roket dengan nama Land Force RM-70 Grad, yang merupakan buatan Ceko dan mampu menembakkan peluru roket kelas menengah hingga 40 unit peluru hanya dalam hitungan detik, maka TNI AU saat ini juga mempunyai misil atau penembak roket yang dapat menghancurkan serangan apa saja dari udara dengan jangkauan luas tembak hingga 4 km. Misil tersebut bernama Oerlikon Sky Shield Mk2. Senjata menyeramkan tersebut dibeli dari pabrik Rheinmetall Air Defense, Swiss. Hal menarik dari senjata misil yang mematikan ini adalah bahwa desain dan perancangannya baru dimulai pada tahun 2014. Akhirnya, Oerlikon Sky Shield Mk2 milik Paskas ini disebut sebagai senjata tempur yang sangat mematikan dan super canggih saat ini. Misil tersebut dipesan oleh TNI Angkatan Udara dari Swiss dan tiba di Indonesia dengan selamat melalui Pelabuhan Laut Dwi Kora di kota Pontianak. Senjata menyeramkan ini sangat ditakuti oleh jet tempur atau roket musuh yang memasuki wilayah NKRI. Saat ini, Oerlikon Sky Shield Mk2 telah diamankan di Detasemen Pertahanan Udara atau Denhanut 473 TNI AU, semakin memperkuat barisan senjata mematikan dan canggih milik TNI dengan tujuan mengamankan wilayah NKRI dari serangan udara. Menurut Komandan Detasemen Pertahanan Udara atau Denhanut 473 Paskas, Mayor Pas Anang Baskoro, senjata tempur Oerlikon Sky Shield Mk2 merupakan senjata modern mematikan yang baru diproduksi pada 2014. Oerlikon Sky Shield diklaim sebagai senjata tempur canggih saat ini. Senjata tempur perisai udara ini mempunyai sistem kerja yang sangat efektif dengan jangkauan tembak sejauh 4 km dan mampu menghancurkan semua jenis pesawat jet tempur dalam sekejap. Bukan hanya itu, Oerlikon Sky Shield juga bisa melenyapkan roket, mortir, pesawat tempur, drone tempur, serta helikopter. Lebih menariknya lagi, pemilihan senjata mematikan milik TNI Angkatan Udara ini telah menghebohkan dunia dan bahkan terdengar oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Seperti dilansir oleh media setempat pada 2014, Barack Obama mengakui bahwa ia sangat kagum dengan perkembangan pesat TNI dalam 1 tahun terakhir. Selain kecanggihan yang disebutkan di atas, Oerlikon Sky Shield juga bisa mendeteksi benda jenis apapun yang berada di udara. Ketika sasaran tembak telah terkunci, meriamnya langsung memuntahkan peluru kelas menengah yang terus terkunci, hingga dapat melenyapkan sasaran seketika. Selain kemampuan tempurnya yang mengesankan, Oerlikon Sky Shield Mk2 juga dilengkapi dengan teknologi canggih yang meningkatkan efektivitas operasionalnya. Sistem ini menggunakan radar dan sensor optik yang mampu mendeteksi dan melacak target dengan presisi tinggi. Teknologi ini memungkinkan Sky Shield Mk2 untuk secara otomatis mengidentifikasi, mengunci, dan menyerang target dengan akurasi yang luar biasa, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau di tengah gangguan elektronik. Sistem pertahanan udara Oerlikon Sky Shield Mk2 tidak hanya mampu menghadapi ancaman dari pesawat tempur dan roket musuh, tetapi juga efektif dalam menghadapi serangan dari drone dan senjata jarak jauh lainnya. Dengan kemampuan ini, TNI Angkatan Udara dapat melindungi wilayah udara Indonesia dari berbagai ancaman yang semakin kompleks di era modern ini. Pengadaan senjata seperti Oerlikon Sky Shield Mk2 adalah bagian dari strategi modernisasi alutsista TNI yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Selain untuk meningkatkan kemampuan tempur TNI, modernisasi ini juga bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari ancaman eksternal.
Pemerintah terus berinvestasi dalam pengembangan dan pengadaan teknologi militer canggih guna memastikan bahwa TNI tetap berada di garis depan dalam menjaga pertahanan nasional. Selain Sky Shield Mk2, TNI Angkatan Udara juga telah mengakuisisi berbagai jenis pesawat tempur, helikopter, dan sistem radar canggih untuk memperkuat armada udara mereka. Kombinasi dari berbagai alutsista ini memberikan TNI Angkatan Udara kemampuan yang komprehensif untuk melakukan operasi pertahanan udara yang efektif. Dalam beberapa tahun terakhir, TNI telah berpartisipasi dalam berbagai latihan militer bersama dengan negara-negara sekutu, meningkatkan keterampilan dan kesiapan tempur prajuritnya. Latihan bersama ini juga memberikan kesempatan bagi TNI untuk menguji dan mengoptimalkan penggunaan alutsista baru mereka dalam situasi yang mendekati kondisi tempur sebenarnya. Keberhasilan modernisasi TNI juga terlihat dari berbagai misi internasional yang telah diemban, termasuk misi penjaga perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Partisipasi dalam misi-misi tersebut tidak hanya memperkuat reputasi TNI di kancah internasional, tetapi juga memberikan pengalaman berharga bagi prajurit TNI dalam menghadapi berbagai situasi konflik di berbagai belahan dunia. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memperkuat dan memodernisasi alutsista TNI menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pertahanan negara. Dengan terus berinvestasi dalam teknologi militer canggih dan meningkatkan kemampuan operasional prajuritnya, TNI siap menghadapi berbagai ancaman dan tantangan di masa depan, menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia. Modernisasi alutsista TNI tidak hanya terbatas pada TNI AU, tetapi juga mencakup TNI AD dan TNI AL. Ketiga matra tersebut terus mendapatkan pembaruan alutsista untuk memastikan bahwa kemampuan pertahanan Indonesia tetap terdepan. Berikut adalah beberapa pembaruan penting yang dilakukan dalam setiap matra, yaitu di TNI AD, TNI AL. Langkah-langkah modernisasi dan penguatan alutsista ini tidak hanya meningkatkan kapasitas tempur TNI, tetapi juga memberikan dampak positif bagi stabilitas dan keamanan regional. Selain pengadaan alutsista, TNI juga aktif dalam menjalin kerjasama internasional untuk pelatihan dan latihan militer bersama. Kerjasama ini tidak hanya meningkatkan keterampilan dan kesiapan prajurit, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat. Pemerintah Indonesia juga semakin fokus pada penelitian dan pengembangan atau R&D, serta penguatan industri pertahanan dalam negeri. PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia merupakan beberapa perusahaan milik negara yang terus mengembangkan dan memproduksi alutsista dalam negeri. Ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga mendorong kemandirian dan inovasi teknologi pertahanan Indonesia. Indonesia menjadi salah satu kekuatan militer yang diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara, mampu memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan melalui operasi multinasional dan kerjasama keamanan regional. Dengan berbagai langkah yang telah diambil, Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga dan memperkuat pertahanan nasionalnya, memastikan bahwa TNI siap menghadapi segala ancaman dan menjaga kedaulatan negara dengan optimal. Meskipun modernisasi alutsista TNI menunjukkan kemajuan yang signifikan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi untuk memastikan bahwa upaya ini berkelanjutan dan efektif dalam jangka panjang. Salah satu tantangan utama dalam modernisasi alutsista adalah keterbatasan anggaran. Pengadaan alutsista canggih memerlukan investasi yang besar, sementara anggaran pertahanan harus bersaing dengan kebutuhan sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, perencanaan dan prioritas yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dapat mencukupi kebutuhan modernisasi tanpa mengorbankan sektor lain yang juga penting. Pengadaan alutsista baru harus diimbangi dengan kemampuan pemeliharaan dan dukungan logistik yang memadai. Teknologi canggih memerlukan perawatan khusus dan suku cadang yang mungkin tidak mudah didapatkan. TNI perlu memastikan bahwa mereka memiliki sistem pemeliharaan dan dukungan logistik yang andal untuk menjaga kesiapan operasional alutsista mereka. Selain alutsista, kesiapan sumber daya manusia juga sangat penting.
Prajurit TNI harus mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengoperasikan dan memelihara alutsista canggih. Ini memerlukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan, baik di dalam negeri maupun melalui kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki pengalaman dan teknologi yang lebih maju. Melihat ke depan, Indonesia memiliki beberapa prospek dan inovasi yang dapat memperkuat kemampuan pertahanan nasional. Indonesia dapat terus mendorong pengembangan teknologi lokal melalui industri pertahanan dalam negeri. Inovasi dalam teknologi militer, seperti pengembangan drone tempur, sistem radar canggih, dan senjata berbasis energi, dapat memberikan keunggulan kompetitif dan mengurangi ketergantungan pada impor. Pemerintah dan industri pertahanan perlu bekerja sama untuk mendorong penelitian dan pengembangan, R&D, serta komersialisasi teknologi baru. Kerjasama internasional tetap menjadi kunci dalam memperkuat pertahanan nasional. Aliansi strategis dengan negara-negara sahabat dapat memberikan akses ke teknologi terbaru, pelatihan, dan pengalaman operasional. Indonesia dapat memperluas kerjasama ini melalui latihan militer bersama, pertukaran informasi intelijen, dan pengembangan kapasitas bersama. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, ancaman siber menjadi semakin nyata. TNI perlu meningkatkan kapasitas pertahanan siber mereka untuk melindungi infrastruktur kritis dan sistem komunikasi militer dari serangan siber. Investasi dalam teknologi keamanan siber, pelatihan personel, dan pengembangan strategi pertahanan siber yang komprehensif sangat diperlukan. Peningkatan kemampuan militer Indonesia juga memiliki dampak geopolitik yang signifikan. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan posisi strategis di jalur perdagangan internasional, kemampuan militer yang kuat dapat meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga stabilitas regional. Indonesia dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam berbagai forum keamanan regional seperti ASEAN Defense Ministers Meeting dan East Asia Summit. Modernisasi alutsista TNI merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman keamanan di masa depan. Dengan mengatasi tantangan anggaran, pemeliharaan, dan pelatihan, serta memanfaatkan prospek teknologi lokal dan kerjasama internasional, Indonesia dapat memperkuat pertahanan nasionalnya. Selain itu, peningkatan kapasitas cyber defense dan peran aktif dalam geopolitik regional akan memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi kekuatan utama yang menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dengan berbagai langkah strategis ini, TNI tidak hanya siap untuk mempertahankan kedaulatan negara, tetapi juga untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.